Ya, mari silakan Ibu Gem menempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Haleluya. Sekali lagi dong yang seru. Biasa. Ya. Terima kasih. Ini kesempatan yang langka loh. Ya Ibu ya, kesempatan yang langka karena mari silakan duduk Ibu. Karena biasanya kita kan kalau bertanya-tanya dengan Bu Gem melalui WA. Kali ini luar biasa, kita bisa ngobrol santai. Ngobrol santai dengan Bu Gem, bertanya jawab. Ibu-ibu bertanya, Bu Gem akan langsung menjawab. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu pakai WA. Langsung bisa tanya. Ya, mungkin ada yang malu bisa dibagikan dulu bolpen sama ya, Ibu. Mungkin ada yang pengen nulis ya. Wah, malu aku tanya. Mungkin bisa ditulis, nanti saya akan bacakan. Ya. Boleh ada angkat tangan? Ya. Siapa yang butuh kertas? Langsung aja kita cepet. Ini kesempatan langka loh, kesempatan langka. Ada yang mau tanya? Yang sebelah sini. Kertas. Ibu, nggak usah ditulis, langsung aja nggak apa-apa. Mau langsung juga boleh. Tapi isin. Podo kabeh di sini ya kan? Kadang ya. Mereka malu Bun, gitu loh. Ya ada yang nggak malu juga. Gitu. Ayo Bu, nggak usah isin sih, podo ya dewe yuk. Ayo, siapa yang mau tanya? Bapak-bapak juga boleh bertanya loh. Yang merasa Bapak. Ya ada, Tante. Silakan. Ya wis tak mulai ini dulu. Bu Gem. Saya mau tanya Bu Gem, mumpung Bu Gemnya ada, jadi enggak usah mau tanya aku mau tanya sekarang. Bu Gem, jadi kan selama ini kan ada banyak pertanyaan yang menggelitik ya. Jadi gini, itu Bu Gem sendiri kan kalau khotbah kan sudah menyalipkan 12 tahun. Bu Gem sendiri kan bilang sampai 12 tahun belum dipulihkan. Bu Gem kok belum dipulihkan toh? Yang dibimbing, di konseling aja pada dipulihkan. Kok Bu Gem belum dipulihkan kata gitu Bu Gem. Kok Bu Gem melayani kata gitu Bu Gem. Mungkin gimana Bu Gem, menurut Bu Gem gimana ini? Pertanyaannya ini mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya, benar gak? Nah coba ini ada jawaban yang luar biasa dari Bu Gem. Monggo silakan Bu Gem. Ya saya berdiri aja ya. Jadi gini, jangan pernah membanding-bandingkan proses seseorang ya. Jujur kalau saya dipulihkan cepat, saya tidak akan hari ini jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menopang kekuatan orang. Ya benar. Saudara belajar dari saya bukan belajar hasil loh. Yes. Tapi belajar bertahan sampai kesudahannya. Prosesnya ya. Prosesnya yang saudara petik. Keren, ya. Amin. Lah sementara Tuhan tuh suka hasil apa proses, jujur. Kalau buat hasil memulihkan saudara bim salah bim, bedanya apa Tuhan sama mantra. Tapi jujur waktu saya diproses Tuhan bertahun-tahun, ada banyak ibu-ibu yang menikmati hasil bagaimana bertahan di padang gurun. Amen. Bagaimana bertahan di saat tidak ada dasar untuk berharap. Siapa yang hari ini bertahan sudah tidak ada bukti baik. Siapa yang lagi bertahan di atas dasar yang tidak ada dasar untuk berharap. Saudara tahu mengikut Kristus itu selalu berjalan dengan mujizat. Jadi kalau tidak ada bukti baik, tenang, itu berarti jalannya Tuhan. Karena kalau ada bukti baik namanya bukan mujizat. Tunggu laut, depan laut, belakang tentara Firaun, mati busuk, kekuatanmu sudah tidak bisa apa-apa. Itu berarti ini waktunya Tuhan yang action. Bukan kekuatanmu. Jadi percayalah kalau saya hari ini masih proses, nanti intinya lakon menang kari. Yes. Amin. Amin. Dan saya sudah dikasih gambaran Tuhan gini, anak panah itu ditarik mundur sekenceng-kencengnya. Tapi begitu dilepas sama Tuhan, saya melesat lebih dari saudara. Amin. Nanti pemulihan saudara semuanya ngiri-ngiri. Berikan tepuk tangan yang luar Tepuk biasa. tangan. Haleluya. Jangan takut. Yang ditarik kecil gini dilepas ya paling majunya pliung. Nah, bisa bayangin ya. Tapi yang ditarik kenceng-kenceng tahun pertama belum selesai, ini selesai. Tahun kedua tambah kenceng, ini belum selesai. Tahun 3, 4, 5 semua
semua selesai, saya masih ditarik mundur. Nanti kekuatan Tuhan 13 tahun. Yes. Yes. Yeah. Kalinya juga kali 13. Yang ditarik mundur 1 upahnya tidak enak. Cuman dilipat gandakan kali 1. Ya. Rumahmu nanti besarnya kali 1. Saya sudah berhektar-hektar. Haleluya. Itu selamanya. Makanya saya bilang orang dunia mati ninggalin harta, tidak bisa dibawa. Tapi orang benar mati bawa harta karena upamu sudah besar di surga. Itu yang buat saudara jangan ngiri sama orang fasik yang rumahnya hektaran mati tidak bisa dibawa. Ingat lo ya, hektaran bisa dibawa mati? Bisa? Hartamu berlianmu 10 kret, 20 kret sementara kau pakai imitasi sama. Semuanya ndak bisa dibawa. Mau imitasi, mau 10 kret, saudara beli sirkon ya sama. Ndak bisa dibawa mati, tetap masuk dalam liang kubur. Itu sebabnya hari ini kita ini jadi anak Tuhan. Bangga dong, mati orang dunia ninggal harta, kita jemput hartamu yang besar di surga. Amin. Ya. Itu jawabannya ya. Ya. Jadi Terima kasih Bu Gem. Ya. Ya kemarin saya dapat WA Bu Gem dari seorang suami. Ini ibunya yang seperti itu. Tadi dia bilang gini, luar biasa ya Bu Eli itu, sudah 12 tahun loh. Saya baru 4 bulan sudah ngap katanya. Saya bilang, itulah kenapa? Karena Bu Eli itu menjadi contoh kita semua, menjadi teladan buat kita semua. Terima kasih ya Bu Eli sudah diteladani. sama-sama. Intinya Ya. kan gini ya Bu Gem. Tadi Bu Gem bilang kalau mau busurnya ditarik sedemikian rupa, maka upahnya semakin hari Amin. semakin Amin. besar. Ya, Jadi amin. kalau masih 4 bulan itu busurnya masih Iya. tadi ya. Ini mau uplik gitu. Beli ini ada pertanyaan nih Beli. Ada pertanyaan ini. Malu bertanya. Gini gitu. Pertanyaan gini. Bu Eli, kalau dulu waktu menikah tidak diberkati di gereja dan sekarang suami meninggalkan berselingkuh. Apakah pernikahan tersebut kita tetap harus setia? Apakah pernikahan tersebut kita tetap harus setia? Gitu pertanyaannya Iya. Beli. Menurut saya harus, karena kita juga dikasih tugas sama Tuhan. Sudah tahu suamimu ini tidak seiman, kalau tidak kenal keselamatan matinya masuk neraka. Ya inilah kesempatan, waktu dia selingkuh, waktunya dia sekolah kehidupan, kita sekolah kehidupan, kita semakin kudus, suami istri itu saling menguduskan. Kalau istri kudus, suaminya konslet nanti, ketransfer kekudusannya. Jangan suami yang lagi error kudis, justru kita juga ketransfer kudisnya. Suami selingkuh, bales selingkuh, nah itu enggak benar. Tapi hari ini percayalah pengalaman hidup saya, suami saya tanya mama saya ya, suami saya itu benci orang Kristen. Kalau dikirim pendeta itu diusir. Mau buka persekutuan doa ketahuan semua aqua itu disuruh buang saudara. Saya diancam. Jangan sekali-kali buka ibadah di rumah. Itu dulu. Tapi waktu berjalannya waktu dengan proses selingkuh. Orang berpikir mana mungkin. Dulu suami baik aja benci. Apalagi sekarang error. Lagi mana bisa nggak benci. Tapi firman Tuhan itu kebenaran di atas fakta. Istri menguduskan suami. Waktu saya belajar untuk menabur benih 4P. Disitulah hari ini suami saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan yang dukung pelayanan saya bisa buka PD, saya itu tidak kerja saudara. Kalau bukan karena suami limited edition itu tidak ada PD Victory. Amin. Makanya yuk ibu-ibu bertahan. Ibu-ibu bertahannya gini loh. Sekarang makanya saya sering ngajari ibu-ibu. Bertahan itu jangan lihat kapan di teletabis, kapan dipeluk, kapan dikatakan yang. Walaupun dikatakan matamu bodoh, tidak dihargai, tidak apa-apa. Targetmu bukan suami kembali mencintai
hidup kita, tapi cinta Tuhan. Amin. Kalau dia cinta Tuhan, kenal juru selamat, paling enggak besok saudara tahu kalau dia mati, dia punya visa. Saudara antar dia masuk kerajaan Allah. Lah suamimu masa mau dibuang gitu aja? Sudah tahu suami error kok enggak mau berjuang, malah mau cari suami yang baru. Coba saudara tahu, spesial. Lewat hidupnya, lewat suami saya berubah hari ini. Ada PD Victory. Apa enggak suami yang baik toh? Luar biasa. Itu sebabnya jangan lihat dari kacamata kita hari ini, tapi Tuhan sudah pandang jauh ke depan. Proyek besarnya akan digenapi lewat orang yang berani bayar harga, nabur benih benar saat hidupmu hancur. Amin. Saat ada masalah. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bukan kalau nerangan tuh harus sampai tuntas, harus jelas gitu loh. Jadi panjang kali lama gitu. Tapi kita harus ngerti gitu loh. Gimana? Ada yang mau bertanya? Sudah ada? Ya, silakan Ibu. Ya, bentar ya Bu. Nomor 2 Bu. Ya, mari silakan berdiri di sini. Ada di syuting dari SCTV. Siang Cek Eli. Ya. Saya mau nanya gimana caranya supaya kita tuh bisa mendapat bahasa roh gitu loh. Saya sudah ikut kayak ada urapan Roh Kudus tapi belum bisa untuk bahasa roh. Terus yang kedua, kalau kita ada suatu keinginan untuk misalnya memutuskan sesuatu, biar itu sesuai kehendak Tuhan yang jadi, biar nggak salah pilih itu gimana kita dengar suara Tuhan. Misalnya kita sudah berdoa, Tuhan kita mau pilih yang A atau B atau C, itu caranya tahu yang mana tuh bagaimana Cek Eli? Ya. Ya, terima kasih. Saya jawab yang bahasa roh ya. Bahasa roh itu walau nggak ada, maksudnya gini, bahasa roh itu cuman karunia dan tiap orang tuh karunianya beda-beda. Suatu kali kalau kita miliki rasa dan lapar haus akan kebenaran, ya kita pasti dapat karunianya beda-beda. Ada karunia ya, mungkin hari ini kau punya karunia kepekaan, dengar suara Tuhan. Ya, ada yang karunia bahasa roh. Bahasa roh itu pasti dapat kalau kita memang dapat anugerahnya. Kadang-kadang kita tidak perlu belajar. Saya dulu dapat bahasa roh waktu persekutuan doa gini. Saya ingat di Tante Erna, seorang pendeta bilang gini, siapa yang rindu dapat bahasa roh? Saya cuman ngacungin tangan dan dia ngajarinya cuman sederhana. Yuk berdoa sambil ngucap syukur aja. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong minta apa. Pokoknya cuman bilang gini, Tuhan terima kasih, terima kasih. Bener loh, waktu saya cuman ngomong Tuhan terima kasih, tiba-tiba mulut ini bisa sampai nggak bisa dikendalikan. Saya mau berhentikan kok nggak bisa. Bener-bener mulut ini bisa. Nah itu saya dapat saudara. Makanya hari ini yuk kita ini nggak usah bingung-bingung cari sekolah apa. Tiap kali doa bilang ini, Tuhan kalau engkau mau kasih aku kepekaan, ketajaman, engkau mau kasih aku anugerah, pasti bisa. Ngucap syukur aja, terus fokus sama Tuhan. Kalau dia mau beri, dia pasti akan beri. Ya. Jadi itu bukan satu-satunya yang perlu dikejar jadi ciri orang benar. Yang penting nabur benih benar. Nah itu paling penting daripada karunianya. Yang penting benihnya benar, saudara akan menikmati buah. Ya. Belum tentu orang yang pinter bahasa roh sandalawas tapi perbuatannya iblis. Ya. Ada banyak orang yang seperti itu saya lihat tuh kalau di gereja sandalawas tapi pulang begitu diserempet mobil angkot langsung ini kurang ajar. Itu buat apa? Lebih baik saudara tidak bisa bahasa roh tapi buahmu jelas. Orang nggak lihat sandalawasnya tapi orang lihat perbuatannya. Tangkep ya saudara. Amin. Ya. Amin. Yang berikutnya dia tanya, cari kehendak Tuhan. Sekali lagi, untuk mengerti kehendak Tuhan jangan butuh waktu yang cepat. Sekali lagi, kalau kita berdoa cari kehendak Tuhan, izinkan, tidak mungkin dia tidak jawab. Saya sering praktek saudara. Tapi memang waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Jujur Tuhan tidak menyatakan langsung ini jawaban ABC, kita masih dalam proses. Itu karena kita mau ditanam di akar dulu. Akarnya kuat. Setelah dia lihat kita berubah, kita berbuah,
baru dia nyatakan, ini loh yang aku mau. Amin. Yang pasti kehendak Tuhan buat hidup saudara itu apa? Yang pertama, berubah dan berbuah. Berdampak, 3B. Berubah, berbuah, berdampak. Jangan jadi orang Kristen ndak ada 3B ini. Percuma hidupmu. Ya. Kalau ndak ada dampaknya buat kerajaan Allah, percuma. Ya, datang ibadah, baca firman, tapi ndak berbuah, ndak berubah, ndak berdampak. Itu sia-sia. Ya. Ya, selanjutnya ya Bu Gem, ini ada satu lagi. Monggo silakan Ibu. Mari silakan. Bu, saya mau tanya di dalam Yesaya 43 ayat 2 yang mengenai menyeberang sungai aku tidak hanyut, melalui api aku tidak dihanguskan. Itu terjadi di dalam kehidupan saya, Bu. Tolong dijawab di dalam Yesaya 43 ayat 2. Terima kasih, Bu. Oh, oke, ya. Jadi Ibu enggak usah takut. Hari ini kayak saya sekolah kehidupan itu tambah lama, materinya tambah sulit. Waktu saya sekolah kehidupan, tiap tahun yang saya lihat, materi kehidupan saya apinya diperbesar terus. Tapi percayalah Ibu, jangan takut, arusnya besar, apinya besar, yang dibakar itu cuman kedagingan aja. Ya. Kalau daging itu sudah mati, tidak punya hawa nafsu dan keinginan akan perkaranya yang sia-sia, maka sebentar lagi Ibu akan lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Ibu dari arus sungai api yang panas, tidak akan pernah membakar. Amin. Tapi justru di tengah api dan arus sungai kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Amin. Amin. Ya. Satu lagi Bu, satu lagi. Satu lagi ya. Ini pertanyaan. Nggak apa-apa. Iya, ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan Ibu. Ya. Yang pertama, mengapa doa saya tidak terjawab? Kapankah doa saya bisa terjawab? Nah itu Dia pertanyaan. berdoa, ibu ini berdoa pengen punya cucu. Seperti itu. Ya, kalau saudara tanya. Saya sambung Ibu, boleh? Nah. Ini lanjutnya. Beda-beda. Doa dulu aja ya. Oh ya. Jadi gini, kalau saudara tanya, kenapa doa saya tidak dijawab? Lah saya bukan Tuhan, ya. Saya sendiri sampai hari ini doa saya juga masih. Tapi yang pasti gini, kalau orang benar, ya, doa itu pasti benar loh ya. Asal benihmu benar. Satu pintu yang ditutup tidak dijawab, itu yang benar pasti buka banyak pintu. Amin. Saya satu pintu Pak Nyoto belum dijawab ya, tapi buka banyak pintu. Pintu pelayanan saya, pintu pertobatan Pak Nyoto, pintu anak-anak, ya, bahkan pintu karakter saya juga. Nah, makanya hari ini tidak usah takut. Justru dengan satu pintu yang ditutup, tenang aja, mengucap syukur. Nanti satu pintu ini tujuan Tuhan nutup masih belum jawab. Tuhan itu baik. Kalau saya cepat dijawab hari itu sudah teletabis sama Pak Nyoto, saudara tidak dapeti saya hari ini. Saya kembali ke habitat Ibu Sosialita. Hari ini jadi Ibu Kartini saya, ya. Ibu Kartini. Putri Solo ya, Bu? Putri Solo, Ya, ya benar. Jalannya dari tadi tidak bisa keras ini, takut kesandung saudara. Ya, itu. Selanjutnya Bu Gem. Selanjutnya, bagaimana menghadapi manusia atau saudara-saudara yang menghakimi kita atau mereka sekeluarga gitu ya. Sampai sekarang, walau suami pulih, keluarga pulih, tapi saudara-saudaranya terus menghakimi. Ya, itu banyak dialami ibu-ibu yang sudah dipulihkan ya. Rata-rata keluarga tidak bisa terima. Sekalipun suami sudah jadi baik pun kecurigaan manusia itu pasti normal. Apalagi sudah lihat pengalaman hidup, misalnya mama saya lihat pengalaman hidup saya. Bagaimana saya disakiti oleh suami. Mungkin kalau suami saya kembali lagi, mami saya pasti punya banyak penghakiman, pikiran yang sia-sia. Oh itu kembalinya cuma sesaat, nanti kamu ya bakal di PHP lagi. Suamimu ini sudah perbuatannya sulit dirubah. Tapi percayalah kalau sudah waktunya Tuhan dihakimi, tidak usah dengar ibu ya. Itu iblis, karena iblis tidak suka pemulihan. Jadi akan banyak suara-suara sumbang yang melemahkan iman. Tapi sekali kita fokus sama Tuhan, imanmu jangan ditentukan itu tadi firman. Dengar-dengaran apa kata penghakiman orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Simpan.
Kalau Tuhan berkata hidup suamimu berharga mulia, aku akan pakai hidupnya. Dengar itu, jangan yang dengar bocai. Balik pun ini moyong, ndak ada nilainya, bokangguan, bokek. Apalagi banyak suami yang sudah kembali dalam keadaan bokek setruk. Waduh, ndak enak. Sudah bokek setruk jadi suster, ya. Tapi kita belajar punya hati penuh kasih. Makanya hari ini ibu-ibu jangan doakan suami error, setruk, bangkrut, nanti jadi suster susah sendiri. Jadi suster, jadi embak, ya. Kita mau waktunya Tuhan sabar. Amin. Kalau dihakimi ndak usah dengar apa kata orang, hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Tetap lakukan benih yang benar, tabur aja baik, perkataan baik, semuanya abaikan semua suara sumbang, ya. Ya. Satu lagi ya Bu Gem. Ya, yuk. Ini pertanyaan begini. Suami kehilangan pekerjaan di saat terpuruk, harusnya harusnya belajar cari Tuhan. Tapi suami santai, merasa Tuhan pasti tolong, nggak ada tanggung jawab, nggak mau kerja keras, sudah tahu jatuh malah tetap santai. Terus bagaimana Bu Gem mengatasinya? Ya, sekali lagi kita tidak diciptakan Tuhan jadi orang yang bisa mengubah hidup seseorang. Saudara kan capek, ya. Ada banyak orang berusaha mengubah pasangannya, capek. Makin mau dirubah makin luar biasa buruknya. Hari ini lebih baik apa saudara? Ngangkat tangan sama Tuhan. Males ya pikiranmu bilang ini, wes Tuhan kau sanggup ngubah orang yang males ini Tuhan. Ini suami, jangan terus diperkatakan kamu ya, muales terus ya, muales. Nanti males terus. Mulai sekarang kalau ketemu suami yang males, ndak mau cari uang, katakan terus, sindir aja. Kamu ini suami luar biasa ya, cari uang hebat, rajinnya kamu luar biasa. Itu nyindir Bu Gem. Ya ndak apa-apa sudah. Daripada ngomong sia-sia, hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka ngemakan, makan buahnya, ya lebih baik bilang, duh Pak, kamu ini kok ya pinter hebatnya Rajin rajinnya. gitu ya? Oh, iya, Kamu iya. ini suami yang hebat, wes Iya. aku percaya Pak. Ya ngomongnya jangan nyindir, ngomongnya sambil tepuk-tepuk ada selanya. Kamu ini Tapi hebat. suaminya tersindir toh Bu Gem. Ya ndak, kalau ada caranya. Kamu ini hebat loh, kamu ini pasti bisa lah. Ayo semangat, aku jadi istrimu dukung kamu kok. Orang bilang susah, tapi kita kan punya Tuhan. Ayo semangat. Ya. Setelah itu ndak usah digurui. Izinkan Tuhan sendiri nanti, dan kita berdoa, Tuhan suamiku pasti dapat pekerjaan yang Amin, jauh lebih amin, baik. amin. Dan Tuhan tuh lihat siapa? Doa istri orang benar. Walaupun suaminya malas karena istrinya disayang Tuhan, dikasih pekerjaan yang baik. Amin. Makanya banyak orang bilang gini, aku heran ya, lihat suamimu. Orang lain tuh kalau selingkuh bangkrut, lah kok suamimu tambah kaya? Kurang ajar kamu, saya bilang gitu. Saya cuma bilang gini, ya karena ada istri yang berdoa. Lah Tuhan tuh kan tahu saya itu enggak kerja. Ya sumbernya dari suami limited edition, ya dia diberkati karena dia sumber. Saya sementara ini karena saya enggak kerja. Amin. 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 Tuhan tuh lihat siapa yang doa, jadi enggak usah bingung, males pun bisa. Tuhan tuh lihat doa orang yang tulus, doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Makin saudara jengkel sama suami, doamu makin ngadat. Enggak terjadi, kenapa? Hatinya kotor, ya. Jadi hari ini yang punya suami-suami males enggak kerja di rumah, pulang nanti ditepuk-tepuk, ya. Jangan dihakimi terus, dibilang Pak, kamu pasti bisa. Ayo bangkit. Jangan lihat yang hilang, tapi lihat yang Tuhan sudah sediakan di depan, itu berkatnya melimpah-limpah buat orang benar. Nah itu semangat. Lah ketemu saudara tiap hari, males terus. Jauh mangan enak terus. Nah itu susah. Males tenan ya Bu Gem ya. Ya tambah nyalinya tambah ciut. Lah tiap hari ketemu saudara, mangan apa aja cerewet, gak kerja. Nah, saudara tidak boleh bilang seperti itu. Jujur, saya dulu belajar praktek saudara. Kalau Pak Nyoto pulang dari jauh, saya sudah sebel karena saya sudah dapat bukti tadi foto-foto orang kepo dikirim, dia sudah
yang namanya dempel-dempel sama wanita. Oh saya dapat, tapi saya berusaha praktek firman. Waktu dia datang gitu saya bilang, wih ganteng ya, dalam hatiku, kon kudu tak seplak ndasmu. Jujur, tapi hati saya harus melatih saudara. Kalau diingatkan itu rasanya saya emosi. Tapi kalau saya ingat bagaimana Tuhan mengajar hidup saya dari jauh saya bilang gini, saya tepuk-tepuk, ih gantengnya hari ini, kamu bajunya bagus loh ya. Tadi gimana? Loh itu beda saudara. Amin. Ya, jadi ibu-ibu pulang dari tempat ini yuk. Saya percaya Victory ini akan mencetak wanita-wanita yang berkemenangan. Yes, amin, Akar buahnya luar biasa. Amin. Ya, amin, ya. amin. Akar buah. Nah, Ingat ya, Bu. tapi rela disalib. Ya. Rela disalib ya. Jangan ngeluh, baru 4 bulan sudah ngap, jangan ya. Bugem, ini ada satu lagi, kayaknya belum ada ini Bu. Ini ada pertanyaan yang sama sih kayak yang dengan yang tadi. Katanya begini, bagaimana cara bisa membedakan antara suara Tuhan dan bukan? Aku takut salah jalan katanya. Bila ini perlu ini Bugem. Dari tadi pertanyaan begini terus. Monggo Bugem silakan. Ya, gini. Saya juga jujur kalau dengar suara Tuhan tuh bukan gini, hai anakku. Nggak, itu langsung lari saya kalau dengar itu. Nggak saudara, jujur. Kayak tadi waktu saya tanya sama Tuhan, jemaat di Semarang itu mau diberkati ayat apa? Saya sudah siap tanya tuh yang mulmet, semuanya berubah. Tiba-tiba Tuhan kasih ini loh kitab ini, jelaskan ini. Nah, waktu kita baca firman, itu waktunya kita dengar suara Tuhan. Begitu saudara misalnya ya, saudara baca, tiba-tiba kalau saudara yakini, oh iya ya. Nah, itu akan terus Tuhan jelaskan. Gini loh, kamu itu harus gini. Nah, itulah suara Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Kalau kita mau cari peneguhan tentang suaranya Tuhan, baca firman. Ayo ibu-ibu baca firman tiap hari. Nanti pasti dengar itu. Lah kalau enggak baca firman mau dengar suaranya siapa ya? Suaranya iblis. Itu ya. Jadi jujur saya banyak dengar suara Tuhan itu ketika saya baca firman. Tiap kali saya mau mengambil keputusan saya bilang gini, saya enggak mau melangkah. Kasih saya firman yang membuat saya yakin bahwa ini adalah suaramu. Nah biasanya enggak lama saya dapat firman. Dan saya bilang gini, yes berarti ini yang Tuhan mau. Yes. Ya. Amin, amin. Ya. Luar biasa ya. Kasihan loh yang ada kesempatan nggak tanya langsung, jawab langsung. Ya kalau nggak bertanya ya sudah. Jadi terima kasih Bugem sudah luar biasa siang hari ini menyempatkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ibu yang nggak tanya ya sudah biarlah ya Bugem. Ya, tapi benar loh. Jemaat Semarang terutama ibu-ibu yang ada di sini semuanya diberkati Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu Aku Diberkahi.